Peletaan Partai Keadilan Sejahtera tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan bagi DPR Provinsi dan DPR Kabupaten Kota. Bahwa dengan demikian tindakan para teradu sebagaimana uraian di atas telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan sendirinya tidak ada pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh para teradu. Jawaban bahwa terhadap angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 1 pengaduan pengadu mengenai DPD PKS Kota Sabang yang menyurati setiap anggota legislatif PKS untuk mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPRK dari partai lain. Dalam hal ini, para teradu tidak perlu memberikan tanggapan karena hal tersebut adalah urusan internal dari partai PKS sendiri. Kedua, bahwa terhadap angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 2 pengaduan pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang nomor 13 garing S PKS garing 7 Romawi garing 1439 Hijriah tanggal 16 Juli 2018 perihal kerjasama. Dalam hal ini, para teradu tetap bekerjasama dengan semua partai peserta pemilu, bukan hanya dengan DPD PKS Kota Sabang sesuai dengan koridor tugas dan kewenangan para teradu sebagai penyelenggara pemilu. Para teradu tentunya sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan tahapan pencalonan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, dan aturan serta petunjuk dari KPU RI. 10. Bahwa terhadap angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 3 pengaduan pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS nomor 15 garing S garing PKS garing 7 Romawi garing 1439 Hijriah tanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada saudara Afrizal Basri SHI perihal mohon klarifikasi sebagai bacalek dari partai lain. Dalam hal ini, para teradu tidak perlu memberikan tanggapan karena hal tersebut adalah urusan internal dari partai PKS sendiri. 11. Bahwa terhadap angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 4 pengaduan pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang yang meminta penjelasan kepada KIP Aceh tanggal 28 Juli 2018 dan KIP Aceh membalas surat dari DPD PKS Kota Sabang pada tanggal 2 Agustus 2018. Dalam hal ini, para teradu tidak perlu menanggapinya karena surat tersebut tidak ditembuskan kepada para teradu. 12. Bahwa terhadap angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan pengadu mengenai saudara Afrizal Basri tidak mengundurkan diri dari DPRK Sabang dapat para teradu tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota, pasal 7 ayat 6 huruf B disebutkan dalam hal terdapat kondisi B, bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten Kota oleh partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir. Bahwa DPD PKS Kota Sabang hingga tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan batas akhir pendaftaran bakal calon anggota DPRK Sabang tidak pernah menarik saudara Afrizal Basri SHI dari keanggotaan DPRK Kota Sabang yang dibuktikan dengan surat penjelasan DPRK Sabang nomor 170.3/2050 tanggal 31 Juli
dikarenakan saudara Afrizal Bakri SHI tidak ditarik dari keanggotaan DPRK Sabang oleh DPD PKS Kota Sabang, sehingga pasal 7 ayat 1 huruf C PKPU nomor 20 tahun 2018 tidak bisa diberlakukan terhadap persyaratan saudara Afrizal Bakri SHI. Bahwa terhadap kondisi tersebut, ketentuan yang berlaku adalah pasal 8 ayat 9 yang berbunyi dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 6 huruf B, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir dan didukung dengan surat KPU nomor 783 garing PL titik 01 titik 4 strip SD garing 06 garing KPU garing 8 Lemari garing 2018 tertanggal 1 Agustus 2018 pada huruf D dalam penjelasan terhadap surat Ketua KIP Sabang nomor 363 garing PL titik 01 titik 4 strip SD garing 1172 garing KPU strip top garing 7 Romani garing 2018 terlihat mohon arahan tanggal 20 Juli 2018 yang berbunyi anggota DPR Nasional, anggota DPR Aceh atau DPR Kabupaten Kota di wilayah Aceh yang mewakili partai politik nasional tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR Aceh atau DPR Kabupaten Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR Aceh atau DPR Kabupaten Kota di wilayah Aceh mewakili partai politik lokal. Dalam hal ini, saudara Afrizal Bakri SHI telah menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan PKS kepada para teradu pada tanggal 31 Juli 2018. Bahwa penetapan saudara Afrizal Bakri SHI dalam DCS DPRK Sabang telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku karena saudara Afrizal Bakri SHI yang didaftarkan sebagai bakal calon DPRK Sabang telah memenuhi persyaratan administrasi bakal calon. Adapun dokumen persyaratan bakal calon saudara Afrizal Bakri SHI yang didaftarkan kepada para teradu adalah sebagai berikut: 1. Fotokopi KTP elektronik. 2. Tanda bukti pendaftaran pemilih pemilihan umum 2019 model A1 KPU. 3. Surat pernyataan bakal calon anggota DPRD Kota Sabang dalam pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2018 model BB1 DPRD Kota. 4. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 79 garing SK garing HK garing 2018 garing PN SAB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sabang tanggal 04 Juli 2018. 5. Fotokopi surat tanda tamat belajar Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI nomor 01.2 Romani .1 garing 2 garing MA strip 1 garing 0734 garing 2002 tertanggal 20 Juli 2002. 6. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, surat keterangan dokter nomor 812 garing 5 garing Yana garing RSU strip SBG garing 2018 tertanggal 30 Juni 2018. 7. Surat keterangan catatan kepolisian nomor SKCK garing YAN Mas garing 690 garing 6 Rumani
ITA tertanggal 29 Juni 2018. 8. Fotokopi kartu tanda anggota Partai Aceh dengan nomor KTA 402-0718 dikeluarkan tanggal 16 Maret 2018. 9. Fotokopi informasi bakal calon anggota DPRD Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 model BB.2 DPRD Kota tertanggal 16 Juli 2018. 10. Surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan PKS tertanggal 31 Juli 2018. 11. Fotokopi ijazah perguruan tinggi Departemen Agama Institut Agama Islam Negeri AR Raniri Darussalam Banda Aceh nomor IN-3-2-FS-3303-2007 tertanggal 3 September 2007. 12. Surat pernyataan menjalankan syariat Islam secara kafah tertanggal 23 Juli 2018. 13. Surat keterangan mampu baca Al-Quran yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 614-PL-0172-KPU-Kod-7 Romawi 2018 tertanggal 30 Juli 2018. 14. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh nomor 44075-4075-2018 tertanggal 20 Juli 2018 bahwa dokumen administrasi bakal calon saudara Afrizal Bakri SHI yang didaftarkan ke KIP Kota Sabang setelah dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen bakal calon dan dinyatakan memenuhi syarat karena telah sesuai dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018 pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, surat KPU nomor 876-PL-06-KPT-06-KPU-7 Romawi 2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota. Keputusan KPU RI nomor 61-PL-06-KPT-06-KPU-7 Romawi 2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, serta diperkuat oleh surat KPU RI kepada Ketua KIP Sabang dengan nomor 783-PL-01-SD-06-KPU-8 Romawi 2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal penjelasan. 13. Bahwa masih sebentar dengan angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan yang mana pengadu keliru dalam memahami tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Sabang. Dalam uraian angka 5 poin 5 pengadu mengatakan apabila sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 pukul 00 waktu Indonesia Barat, saudara Afrizal Bakri SHI
tidak melengkapi syarat pencalonan, maka dianggap tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar calon sementara. Bahwa berdasarkan PKPU nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 menyebutkan bahwa tahapan 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018 adalah tahapan terakhir perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sementara tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 dengan mencantumkan status memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bahwa dikarenakan secara prosedur dan mekanisme pendaftaran bakal calon yang telah sesuai dengan ketentuan hukum, maka pada tanggal 12 Agustus 2018 para teradu menerbitkan keputusan KIP Kota Sabang nomor 14-KIP-14-2/KIP/8 yang menetapkan saudara Afrika Bakri SHI ke dalam daftar calon sementara anggota DPRK Sabang pada pemilu tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor 24. 14. Masih sedangkan dengan angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 5. Pengaduan pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang yang dikirim pada malam harinya mengenai permohonan pemberhentian recall saudara Afrizal Bakri SHI dari keanggotaan DPRK Sabang tanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan kepada DPRK Sabang. Dalam hal ini, para teradu telah mengirimkan surat nomor 662-TU-01-SD-111-KPU-KOP-8 tertanggal 1 Agustus 2018 kepada DPRK Kota Sabang perihal mohon penjelasan dan surat dari para teradu tersebut telah dijawab oleh DPRK Sabang dengan nomor 170.3/250 tanggal 31 Juli 2018 yang isinya adalah DPRK Kota Sabang hanya menerima penarikan keanggotaan DPRK Sabang dari Partai Persatuan Pembangunan. 15. Bahwa benar angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 5 pengaduan pengadu mengenai adanya surat permohonan dokumen yang diajukan oleh DPD PKS Kota Sabang dan para teradu menjawab surat tersebut dengan nomor 688-KPU-08-8/8/2018 perihal dokumen tidak bisa dipublikasikan. 16. Bahwa benar angka 5 uraian singkat kejadian pada poin 6 pengaduan pengadu mengenai adanya surat dari DPD PKS Kota Sabang yang mempertanyakan saudara Afrizal Bakri SHI yang maju dari partai lain. Surat tersebut telah dijawab oleh para teradu dengan nomor 871-04-SD-01-KPU-KOP-8/8/2018 tanggal 11 Agustus 2018. 17. Bahwa terhadap keputusan KIP Kota Sabang nomor 14/HK-04.2/KPT-1172
8/2018 yang menetapkan saudara Afrizal Bakri SHI ke dalam daftar calon sementara anggota DPRK Sabang pada pemilu tahun 2019 melalui Partai Aceh nomor urut 4 telah diajukan sengketa proses pemilu oleh pengadu melalui Panwasli Kota Sabang, dan Panwasli Kota Sabang saat itu telah memberikan putusan nomor 001/PS-PWS-01/PT-SBM-05/8 tertanggal 4 September 2018 yang membatalkan surat keputusan KIP Kota Sabang nomor 14/4-KIP/8/2018 tentang penetapan DPR anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk pemilu 2019 tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan saudara Afrizal Bakri SHI dengan status tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPRK untuk pemilu 2019. Jawabannya bahwa para teradu sebagai unsur penyelenggara pemilu yang taat hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum melaksanakan putusan Panwasli Kota Sabang dengan menerbitkan surat keputusan nomor 15/KIP/KIP/9/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 14/14/KPT/11/KIP/8/2018 tentang penetapan daftar calon sementara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk pemilu 2019 yang mendaftarkan saudara Afrizal Bakri SHI sebagai bakal calon DPR Kota Sabang dan menyatakan saudara Afrizal Bakri SHI dengan status tidak memenuhi syarat. Kemudian bahwa terhadap surat keputusan KIP Kota Sabang nomor 15/2-KPT/11/KIP/9/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 14/11/KIP/8/2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk pemilu 2019 yang mendaftarkan saudara Afrizal Bakri SHI sebagai bakal calon DPR Kota Sabang dan menyatakan saudara Afrizal Bakri SHI dengan tidak memenuhi syarat. Saudara Afrizal Bakri SHI mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 20. Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor 1P/PA/Pemilu/2018 telah mengeluarkan putusan yang amarnya memerintahkan para teradu untuk memasukkan kembali saudara Afrizal Bakri SHI ke dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk pemilu 2019. 21. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung nomor 1P/PA/Pemilu 2018 pada tanggal 20 September 2018 para teradu mengeluarkan keputusan KIP Kota Sabang nomor 17/04/2
APT garis 1172 garis KIP /code garis 9 garis 2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang nomor 15 garis HK titik 04.2 KPT garis 1172 KIP /code garis 9 2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk pemilu 2019. 22. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, para teradu mengeluarkan keputusan KIP Kota Sabang nomor 18 garing HK titik 04.2 KPT garing 1172 garing KIP /code garing 9 garing 2018 tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk pemilu 2019. 23. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 1P garing PA pemilu 2018 terkait penguasaan perselisihan administrasi pemilihan umum atas nama Abdul Bakri SHI adalah bukti yang kuat secara hukum jika para teradu telah melaksanakan tahapan pencalonan bakal calon anggota DPRK Sabang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara praktis mutandis tidak ada ketentuan etik yang dilanggar oleh para teradu. 24. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim DKPP yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amal sebagai berikut. 1. Menolak pengaduan teradu untuk seluruhnya. 2. Mengatakan para teradu tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu dan menyatakan merehabilitasi para teradu. 3. Atau jika menurut hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aquo et bono. Sama 13 November 2018. Hormat kami teradu. Iya. Baik, saudara teradu sudah menjawab dengan menyampaikan kronologis proses penetapan sampai ke daftar pemilih tetap. Saya ingin pada teradu klarifikasi dulu, teradu. Siap, Yang Mulia. Baik, saudara teradu, ya, tadi pengadu menyebutkan beberapa surat yang ditujukan kepada teradu. Ada banyak surat tadi ya, sebagai partai politik ya, dan calonnya kemudian dicalonkan oleh partai politik lain nasional. Apakah seluruh surat-surat yang disebut oleh saudara pengadu tadi benar adanya, artinya saudara menerima semuanya? Ya? Menerima semuanya ya? Menerima. Jadi seluruh surat yang dikirim tadi Anda akui bahwa itu sudah Anda terima semua, ya. Dan kemudian pada saat Anda memberikan tanggapan tadi, apakah kemudian itu sudah Anda jawab satu persatu surat-surat yang pernah dikirim itu? Surat yang disampaikan oleh melaksanakan ketetapan. Artinya ketika surat pihak dan bersama ini menjadi referensi untuk menjalankan tahapan yang sedang dilakukan. Namun pada surat yang bersifat penjelasan, kami menjawab surat tersebut. Ya. Jadi secara formal sudah Anda terima, lalu kemudian Anda juga menjawabnya, kan begitu ya? Benar, ya. Tentang jawaban itu ada bukti-bukti bahwa itu sudah diterima oleh pengadu. Ya, itu nanti yang saya tanyakan itu nanti
untuk kelengkapan ya. Kalau sudah ada, oke, tapi kalau belum untuk dilengkapi. Ya. Kemudian saya melihat pihak terkait ini. Saya tadi belum tanya siapa terkait ini. Saudara yang berbaju biru itu ada di depannya pihak terkait, betul nggak? Coba yang memasang, betul, terkait. Teradu ya? Oh ya, kalau begitu terkait tadi siapa? Kamera coba on, kamera. Itu ada tulisan terkait. Itu ada orangnya enggak? Ada enggak? Ada. Ada. Kok ke situ? Salah itu. Nah, jadi ada ya Bapak yang berkacamata, apa itu yang terkait? Betul yang mulia. Nah, terkait ini ada berapa ini? Tadi nggak kelihatan soalnya. 3. Ada 3 orang yang mulia. Coba sebutkan 3 itu siapa saja dan dari mana instansinya atau lembaganya? Ya. Dari instansi Panwasli Kota Sabang yang mulia. Oh, Panwasli. Nama ya. Oke. Kalau begitu, karena tadi belum terlihat di layar, sekarang pihak terkait sudah terlihat dan mestinya juga akan ada memberikan keterangan ya dari pihak terkait. Coba apa yang Anda sampaikan pada persidangan ini, silakan. Terima kasih yang mulia. Bahwa adalah benar DPD PKS Kota Sabang beberapa kali menyurati KIP Kota Sabang. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat teguran kepada Panwasli Kota Sabang dari DPD PKS Sabang. Di antaranya adalah A. Surat DPD PKS Sabang nomor 25 garis miring S garis miring 3S garis miring 8 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal mohon kerjasama kepada KIP Kota Sabang yang bertanggal 11 Agustus tahun 2018. B. Surat DPD PKS Kota Sabang nomor 22 garis miring S garis miring PKS garis miring 8 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal mohon klarifikasi kepada KIP Kota Sabang yang bertanggal 2 Agustus 2018. C. Surat DPD PKS Kota Sabang nomor 21 garis miring S garis miring PKS garis miring 8 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal permohonan dokumen kepada KIP Kota Sabang tanggal 1 Agustus 2018. D. Surat DPD PKS Kota Sabang nomor 20 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal pemberhentian anggota DPRK asal PKS kepada pimpinan DPRK Sabang tanggal 31 Juli 2018. E. Surat DPD PKS Kota Sabang nomor 19 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal pemberitahuan dan keberatan kepada Afrizal BSI dan KIP Kota Sabang tanggal 31 Juli 2018. F. Surat DPD PKS Kota Sabang nomor 18 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal pemberitahuan kepada KIP Kota Sabang tanggal 31 Juli 2018. G. Surat DPD PKS Kota Sabang nomor 17 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal mohon penjelasan kepada KIP Aceh tanggal 24 Juli 2018. H. Surat
DPD PKS Kota Sabah nomor 15 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal klarifikasi menjadi bacalek dari partai lain kepada saudara Afrizal BSI tanggal 27 Juli tahun 2018. I. Surat DPD PKS Kota Sabah nomor 13 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal mohon kerjasama kepada KIP Kota Sabah tanggal 16 Juli 2018. J. Surat DPD PKS Kota Sabah nomor 11 garis miring S garis miring PKS garis miring 13 Romawi garis miring 1439 Hijriah perihal pemberitahuan kepada calon anggota legislatif 2014 dan caleg PKS tanggal 6 Juli 2018. Berdasarkan surat-surat yang dikirim oleh DPD PKS Sabah tersebut, Panwaslu Kota Sabah tidak pernah menerima surat tembusan dari KIP Kota Sabah terkait berdasarkan surat-surat yang telah diajukan oleh DPD PKS Sabah tersebut. Dari berdasarkan fakta-fakta persidangan adjudikasi yang menyelesaikan sengketa proses pemilu, Majelis Adjudikasi berpendapat A. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal Aceh, pasal 10 ayat 1, 3 dan 4 menjelaskan dalam meningkatkan kualitas partai politik lokal dapat bekerjasama dengan partai nasional. Pelaksanaan kerjasama dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak. B. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2007 tentang partai lokal di Aceh dapat dimaknai tentang kerjasama dalam hubungan lain dalam hal ini adalah termasuk pengajuan bakal calon anggota DPRK. Berdasarkan hal tersebut dilihat dalam fakta persidangan tidak ditemukan surat kerjasama antara Partai Aceh dengan Partai Keadilan Sejahtera, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat penetapan saudara Afrizal BSI dalam DCS bertentangan dengan pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. C. Bahwa Majelis Adjudikasi perlu memperhatikan pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh, di mana pada ayat 3 disebutkan pada frasa dilakukan setelah pada ayat 3 disebutkan pada frasa dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai politik lokal dalam dan dapat dimaknai adalah sebuah perbuatan hukum nyata yang menghasilkan izin tertulis. Dalam fakta persidangan, Majelis Adjudikasi tidak mendapatkan surat izin tertulis dari pimpinan partai lokal, yaitu Partai Aceh. Karena pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya dikhususkan bagi partai politik lokal, dan Majelis Adjudikasi tidak menemukan ketentuan yang sama dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang itu, sehingga pertimbangan pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 haruslah dikesampingkan. D. Bahwa pasal 11 ayat 1 pemberhentian keanggotaan apabila huruf C menjadi anggota partai politik lain. D. Melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan partai lainnya. Dan ayat 2, mekanisme pemberhentian anggota diatur dengan ketentuan huruf C. Keanggotaannya dicabut berdasarkan ketentuan Majelis Tahkim. D. Keanggotaannya diberhentikan berdasarkan keputusan Majelis Tahkim, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Keadilan Sejahtera.
tersebut dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya baik SK pencabutan maupun SK pemberhentian sebagai anggota BKS oleh Majelis Hakim. F. Bahwa dengan memperhatikan pasal 7 ayat 1 huruf F dan ayat 5 huruf C PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, maka bagi bakal calon yang berstatus garis miring pekerjaan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota aktif yang dicalonkan oleh partai lain yang berbeda dengan partai peserta pemilu terakhir, seharusnya menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 5 huruf C, maka dapat dikmanai berlaku bagi seluruh partai politik peserta pemilu. G. Bahwa dalam hal terjadi kondisi setelah bakal calon yang memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf F dan ayat 5 huruf C, maka calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir tidak wajib mengundurkan diri sesuai pasal 7 ayat 6 PKPU nomor 20 tahun 2014 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. A. Bahwa kondisi penerapan pasal 7 ayat 6 dapat berlaku setelah terpenuhinya ketentuan pada pasal 7 ayat 1 huruf F dan ayat 5 huruf C PKPU nomor 20 tahun 2014 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. I. Bahwa mekanisme KIP Kota Sabah dalam memberikan status memenuhi syarat bagi saudara Afiza BSHI semestinya harus juga mendengar ketentuan yang tersebut dalam bab 2 tabel 3 mengenai syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu, dan bab 3 mengenai tata cara pengajuan bakal calon dan verifikasi pada tabel 7 mengenai parameter keabsahan. D. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, termohon mendasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 783 perihal penjelasan terhadap surat KIP Kota Sabah nomor 363 perihal mohon penjelasan untuk memberikan status memenuhi syarat terhadap saudara Afiza BSHI. Tentu saja secara nyata KIP Sabah telah mengesampingkan persyaratan-persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam 1. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Pasal 83 ayat 1, 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 4. Pasal 11 ayat 1 huruf C Anggaran Dasar garis miring Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. 5. Pasal 10 ayat 1, 2, 3, 4 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh. 6. Pasal 8 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh. 7. Pasal 7 ayat 1 huruf S dan ayat 5 huruf C PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876 garis miring PL.01.4 garis datar KPT garis miring 06 garis miring KPU garis miring 7 Romawi garis miring 2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Demikian yang mulia resume dari kami pihak terkait. Terima kasih. Ya. Jadi saudara pihak terkait ya, saudara sudah menerima pertama tembusan surat-surat ya, yang dibuat oleh pengadu dari PKS ya, seluruhnya. Terus kemudian Anda melakukan kewenangan adjudikasi. Apa memang diminta oleh pengadu? Iya, yang mulia. Ya, jadi proses adjudikasi diminta, kemudian saudara melakukan pemeriksaan. Pada saat melakukan pemeriksaan, Anda panggil keduanya, KIP sama Iya, yang mulia. ya. Lalu Anda putuskan, ya. Anda putuskan kesimpulannya memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, yang mulia. Putusan Anda terhadap calon itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat, yang mulia. Katanya KIP mengubah putusannya yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat karena putusan Anda. Apa betul? Setelah putusan Mahkamah Agung, yang mulia. Jadi pada saat KIP memutuskan tidak memenuhi syarat untuk bisa dimasukkan di daftar calon sementara, lalu adjudikasi, hasil adjudikasi Anda apa? Jadi awalnya KIP Kota Sabang menyatakan memenuhi syarat, yang mulia. Setelah kita lakukan sidang adjudikasi, kita meminta terdapat untuk mengubahnya tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi pertama KIP memutuskan memenuhi syarat karena dasarnya adalah sudah ada pengunduran diri, ya kan? Tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan lain karena dengan pengunduran diri saja dianggap cukup. Terus melakukan adjudikasi. Ya, PKS-nya yang keberatan. Pada saat melakukan adjudikasi, putusan Anda memutuskan tidak memenuhi syarat. Ya. ya. Terhadap putusan Anda yang mengatakan tidak memenuhi syarat, lalu ke Mahkamah Agung. Betul? Atau ke mana? PT UN? Mahkamah Agung, yang mulia. Langsung Mahkamah Agung. Setelah kita mengeluarkan keputusan tidak memenuhi syarat, KIP Kota Sabang merubah putusan kita, yang mulia. KIP yang mengubah. Setelah KIP mengubah, lalu si calonnya itu ke pengadilan, bukan ke Mahkamah Agung, yang mulia. Ke Mahkamah Agung, betul? Ya, betul. Tidak ke PT UN dulu? Tidak ada, yang mulia. Langsung Mahkamah Agung? Sebelumnya setelah kita mengeluarkan putusan tidak memenuhi syarat, itu si calonnya membuat atau mengadukan ke Bawaslu RI, yang mulia. Oh, Bawaslu RI, ya. Untuk meninjau kembali sudah kita ayat-ayatnya. Koreksi. Apa putusan Bawaslu RI? Menolak permohonan koreksi dari calon tersebut, yang mulia. Menolak berarti menguatkan putusan Anda. Benar, yang mulia. Ya, menguatkan putusan Anda ya. Anda punya enggak Iya, yang mulia. hasil dari Bawaslu RI itu yang menguatkan putusan Anda? Ada? Ada, yang mulia. Ada. Jadi dari pihak terkait ya, apa yang sudah Anda bacakan tadi, nanti mohon kita diberi print out-nya ya, termasuk juga putusan Anda adjudikasi ya, termasuk juga putusan Bawaslu RI. Ya. Baik, yang mulia. Ya. Jadi Anda sudah lakukan semua ya. Sekarang saya kepengen coba ke teradu. Kamera teradu. Saudara teradu, saudara tadi ya pada pertanyaan saya, saudara sudah menjawab bahwa
seluruh surat-surat yang disampaikan PKS kepada Teradu sudah dijawab, ya kan? Anda tetap mengatakan bahwa di dalam daftar calon sementara dia memenuhi syarat, ya kan? Karena memenuhi syarat, lalu pihak PKS-nya mengajukan ke Panwaslu, ya. Putusannya berbalik dengan putusan Anda, ya kan? Setelah berbalik dengan putusan Anda membuat putusan lagi, ya kan? Ya, mengakomodasi putusan dari Badan Pengawas Pemilu. Ya. Kemudian setelah itu, sekarang yang ke Mahkamah Agung adalah calonnya, ya kan? Ya, calonnya ke Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung, kemudian memasukkan dia lagi, betul? Memasukkan kembali. Berarti sama dengan putusan Anda. Ya. Oleh karena itu, kami di sini perlu untuk diberi putusan pertama Anda yang dia memenuhi, lalu putusan dari Panitia Pengawas Pemilu yang tidak memenuhi syarat, dan kemudian putusan Mahkamah Agung. Anda sudah ada putusan Mahkamah Agung ya? Sudah ya. Nanti supaya dilengkapi itu semua diserahkan kepada majelis, ya. Oke. Ya. Sekarang saya kepada pengadu, coba kepada pengadu. Mohon gambarannya kepada pengadu. Saudara pengadu, di persidangan ini sudah terungkap bahwa seluruh surat Anda itu sudah diterima dan sudah dijawab oleh Teradu. Sudah diterima dan dijawab. Setelah diterima dan dijawab, persoalannya adalah putusannya. Putusannya bahwa si calon tadi tetap sah, sementara Anda berpegang bahwa sebenarnya dia belum keluar dari PKS. Kan begitu, ya? Kita bahas belakang persoalan Mahkamah Agung. Apakah sampai di situ, karena sudah terbuka di dalam persidangan ini, Anda masih memerlukan untuk mendengar saksi, karena semua sudah diakui? Terima kasih yang mulia. Mohon koreksi bahwa surat yang sudah diajukan oleh pengadu kepada Teradu itu belum ada dijawab oleh Teradu atau KIP Sabang. Ya. Tapi untuk lebih jelasnya, di samping saya ada prinsipal, Saudara Juanda nanti akan coba menjelaskan lebih lanjutnya. Prinsipalnya siapa? Prinsipal pengadu yang saya mulia. Ya kan itu PKS. Ya kan partainya, ya. Apakah Anda, Anda kuasa hukum nih yang bicara ini? Iya. Oke, gimana prinsipal? Kita dengar. Baik, izin Ketua menjelaskan bahwa sejak tanggal 6 Juli kita menyurati KIP Kota Sabang dengan berbagai macam surat. Ya, di antaranya kita memberitahukan sampai kemudian kita memohon penjelasan dan memohon kerjasama. Pada kenyataannya semua surat itu ada yang dijawab, namun itu sudah lewat dari tanggal 31 Juli. Artinya di luar maksud dan tujuan yang kami arahkan. Adapun isi surat kami sejak tanggal 6 Juli sampai 31 Juli itu adalah terkait dengan keberadaan satu orang anggota legislatif kami dari PKS yang mencalonkan diri dari partai yang berbeda. Artinya sesuai dengan PKPU pasal 7 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari partai dari keanggotaannya di DPRK. Nah, namun sampai dengan tanggal 31 Juli itu kami sudah menyurati yang bersangkutan, menyurati KIP dan menyurati menembuskan ke Panwaslu dan pihak terkait lainnya, karena memang kami belum pernah dan sampai hari ini tidak menerima secara resmi pengunduran diri yang bersangkutan kepada kami terhadap keanggotaan di DPRK sampai hari ini. Nah, artinya yang bersangkutan
ini sudah kami sampaikan ke KIP sampai tanggal 31 Juli bahwa tanggal 31 Juli kami ke audiensi ada rekamannya. Kami menyatakan kepada KIP bahwa sampai sore ini kami belum menerima masalah tersebut karena kami berpanduan pada PKPU 20 pasal 1 ayat 7 dari huruf P, ya, pasal 7 ayat 1 huruf P. Ya, artinya kami masih berpanduan di situ sehingga kami masih terus memberikan informasi kepada KIP dan KIP ini tidak pernah membalas surat kami di bawah tanggal 31. Artinya tidak ada informasi yang kami dapatkan terkait calon ini di bawah tanggal 31. Yang ada adalah informasi diberikan di atas tanggal 31. Ya, artinya di atas bahwa kata terakhir akan berkas calon. Oke, masih. Coba kepada teradu, kamera kepada teradu. Boleh ya? Ya, teradu ya. Ya. Ya, oke. Anda sudah mendengar sendiri tadi ya. Saya tidak akan Anda berpolemik, tapi nyatakan saja. Pertama adalah bahwa sampai dengan tanggal 31 Anda tidak pernah menjawab surat itu. Ya kan? Yang kedua adalah bahwa PKS tidak pernah menerima pengunduran diri. Nah, masalahnya adalah apakah Anda tidak mengkomunikasikan surat pengunduran diri itu kepada PKS? Itu aja. Itu yang ingin saya dapatkan. Bahwa ketika yang kami sampaikan tadi bahwa surat-surat yang dikirim oleh PKS adalah surat yang tujuan dan maksudnya adalah untuk membantu kami dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Seperti masalah kerjasama, ini kan dijadikan referensi kalau nantinya ada dari calon yang memang tidak melengkapi berkas, ini menjadi kami sampaikan kepada calon yang bersangkutan atau RPO dari partai politik calon tersebut. Nah, setelah tanggal 31 atau menjadi hari batas akhir dari perbaikan berkas, kami juga belum mengetahui syarat yang disampaikan oleh seluruh bakal calon anggota DPR. Karena 31 Juni itu, sebagaimana PKPU nomor 32 yang mengatakan tentang perubahan jadwal tahapan, 31 Juni itu adalah batas akhir perbaikan berkas calon. Sedangkan kami menentukan MP dengan berkas itu adalah setelah verifikasi yang kami lakukan tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018. Dan ini adalah masa verifikasi perbaikan berkas bakal calon. Di tanggal itulah, di tanggal itulah kami berikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh PKS. Karena PKS langsung mencantumkan nama dalam surat tersebut. Nah, karenanya yang mulia, kami baru menjawab surat itu setelah proses verifikasi dan dilakukan yang mulia. Agar ini tidak menjadi hal yang tidak betul nantinya ketika kami harus menjelaskan. Dan surat yang bersifat pemberitahuan, tembusan, ini sedang menjadi dokumen yang kami pertimbangkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang kami lakukan. Oke. Demikian ya. Jadi Anda memang tidak menjawab karena surat-surat itu adalah nanti dipertimbangkan untuk menetapkan. Setelah proses verifikasi baru kami akan menjawab beberapa surat yang ditanyakan oleh PKS karena kami sudah melakukan verifikasi. Oke, ya. Jadi permintaan Saya saya. akan verifikasi namanya tidak jelas. Surat kelengkapannya sudah kami lihat. Dan kami juga menerima arahan dari KPU sebagai lembaga mewakili. Baik, ya. Jadi intinya itu Anda terima, lalu alasan-alasan tadi nanti ditulis. Kenapa harapan dari PKS tadi tidak Anda penuhi semuanya, ya. Kenapa itu kemudian baru setelah tanggal 31 itu PKS tahu duduk persoalannya, ya. Baik, saya ke pengadu lagi, pengadu. Mohon kamera. Ya. Para pengadu ya,
Anda sudah dengar sendiri. Nanti apa yang Anda dengar itu dari teradu tidak usah harus Anda jawab secara verbal di sini, tapi itu karena Anda sudah tahu kalau ingin disampaikan keterangan tertulis tambahan itu Anda tulis ya, bahwa meskipun jawabannya begitu, sebetulnya dia harus melakukan apa menurut versi Anda ya. Baik. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah kita sudah membuka proses ini semua. Artinya apa yang dilakukan teradu sudah terbuka, persoalan surat-surat sudah banyak diakui bahwa itu diterima, ada yang kemudian tidak dijawab, baru dijawab tanggal 31, semuanya itu. Pertanyaan saya adalah, apakah masih perlu saksi Anda didengar untuk hal-hal yang sudah terbuka ini? Akan memberi kesaksian apa? Baik yang mulia, boleh kami persilakan satu orang yang mulia. Tidak apa? Untuk apa? Untuk hal apa? Untuk menjelaskan satu logika yang tadi di jawaban tergugat bahwa terdapat dalam hal kondisi tidak menarik. Itu perlu penjelasan dari saksi kami. Kondisi tidak menarik calon dari anggotanya dari DPR. Coba diulangi pelan-pelan, kurang dengar. Yang mulia, tadi jawabannya bahwa dalam jawaban pihak teradu tadi banyak mengulang terkait dengan kenapa calon yang bersangkutan tidak perlu lagi mundur dari. Oke. Kalau itu saya bisa menangkap. Kalau itu yang Anda ingin dengar, itu bukan kesaksian, itu pendapat. Kesaksian itu adalah menerangkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Kalau yang Anda sampaikan itu adalah pendapat. Jadi itu saya kira tidak usah sebagai saksi, karena semua nanti clear semua. Sehingga pendapat pro kontra itu justru letaknya di situ. Kenapa teradu berpendapat seperti ini, sementara yang Anda sebut sebagai saksi itu berpendapat lain, itu sudah tidak usah disampaikan ke persidangan karena itu menyangkut pendapat. Biar persoalan pendapat nanti adalah kewenangan dari majelis pemeriksa ini, ya. Ya kan? Jadi yang mulia, Ya. ada saksi kita yang mendengarkan dari pihak teradu pernah menyatakan bahwa syarat mundur dari DPR itu adalah satu kewajiban yang mulia. Demikian. Syarat mundur dari DPR satu kewajiban. Ya. Itu yang pernah didengar, ya kan? Tapi nyatanya dalam pertimbangannya itu teradu mendasarkan bahwa dia sudah ada surat keluar. Dari tadi kan persoalnya dia tidak akan mempertimbangkan lain karena sesuai dengan ketentuan yang dia sebut adalah cukup kalau ada pernyataan keluar. Ya kan? Ini kan kemudian menjadi perbedaan antara yang di sini cukup pernyataan keluar, lalu di sini adalah bahwa harus ada surat pengunduran diri DPR. Kalau toh ini nanti kemudian diperiksa di sini, ya tetap saja itu beda pendapat. Oleh karena itu masalah pendapat, persoalan bahwa dia dulu pernah mengatakan bahwa itu harus ada surat keluar dari DPR, nyatanya putusannya adalah tidak. Ya, nyatanya adalah putusannya tidak. Ya, kan itu yang terjadi. Jadi itu biar nanti majelis yang akan menetapkan persoalan itu. Karena itu adalah mendengar pernah mengatakan seperti itu. Tapi nyatanya tidak pernah dipertimbangkan di dalam putusannya. Oleh karena itu adalah pendapat di luar sebelum memutuskan, setelah memutuskan dia berpendapat lain. Itu sah-sah saja. Artinya yang kita masalahkan justru putusannya itu, kan begitu. Oke, kalau seperti itu saya kira nggak ada keperluan lagi ya memeriksa saksi ya kan? Ya, kan nggak ada kan? Tegas kan nggak ada keperluan lagi? Mungkin kami kembalikan ke kuasa hukum. Ya, silakan. Kuasa hukum bagaimana? Terima kasih yang mulia. Kalau memang terkait keterangan saksi yang sudah kami masukkan dalam dokumen pengaduan itu sudah dianggap cukup untuk sebagai bukti, maka mungkin kami juga sependapat untuk tidak diperiksa lagi saksi-saksi yang kami bawa. Tidak hanya dari dokumen, tapi dari perkembangan sidang ini diakui semua.
surat-suratnya diterima, terus kemudian kenapa tidak dijawab sebelum tanggal 31 sudah dijelaskan semuanya. Jadi artinya nggak ada hal-hal yang kemudian faktanya bertentangan. Yang sekarang beda kan pendapatnya. Faktanya tidak ada yang bertentangan, seluruhnya diakui. Ya, saya kira kan begitu. Ya, saya kira kalau itu sudah masih ada keberatan. Pertanyaan dari Bang Edi? Cukup ya? Cukup. Ya. Kalau sudah cukup, yang saya minta adalah pengadu membuat pendapat terakhir sebelum diputus. Pendapat itu menyangkut persoalan semua yang timbul di dalam persidangan ini. Ya, dalam persidangan ini. Meskipun yang pertama Anda sudah membuat pengaduan, kalau itu belum puas, dijelaskan lagi alasannya apa. Kalau ada hal-hal baru, dijelaskan lagi kenapa Anda tetap. Ya, dari Bang Adu ya. Paham kira-kira? Ya, sekarang teradu. Ya, teradu kewajiban Anda untuk menjelaskan hal-hal yang berkembang tadi, yang belum tercover dari jawaban itu. Ya, nanti ditulis seluruhnya dan bukti-bukti, ya, bukti-bukti SK-SK dan lain sebagainya. Ya kan? Itu yang kami perlukan. Dan sekaligus juga yang diperlukan adalah putusan dari Mahkamah Agung supaya dilakukan. Ya, oke. Sekarang terkait coba lain kamera. Kamera diposisikan ke pihak terkait. Nah, pihak terkait. Majelis berkeperluan untuk mendapatkan keterangan yang Anda tulis. Tadi Anda baca ya, Anda tulis lengkapnya, ya. Dan juga putusan Anda sendiri yang mengubah putusan dari KIP, ya. Lalu juga yang dari Bawaslu juga. Siap kan? Baik, ya. Karena ini sudah pemeriksaan itu, saya beri kesempatan untuk DPD yang ada di Banda Aceh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang dianggap perlu untuk didapatkan keterangan pada persidangan ini. Untuk Bapak Fahril Berusaha Yusuf, kesempatan pertama, silakan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Saya mau tanya ke teradu, ya. Nah, dari ini sudah dijelaskan dari ada banyak surat yang kemudian yang harus dijawab. Kemudian proses teradu ini bagaimana melakukan proses konsultasinya, menceritakan fakta-fakta tidak kepada ke KAP. Ya, secara hierarkisnya apa yang Anda lakukan terkait dengan polemik ini? Terima kasih, Yang Mulia Tim Pemeriksa Daerah. Di DPR Sabang ini ada 3 orang yang menjadi bakal calon pindah partai dari partai pemilu sebelumnya. Salah satunya adalah saudara Pak Jalani yang mendaftarkan melalui Partai Aceh. Nah, ketika itu, ketika sedang proses setelah pendaftaran tanggal 17 Juli, pendaftaran tanggal 17 Juli 2018, hari terakhir pendaftaran, datanglah surat dari Partai Aceh kepada IP Sabang. Surat perihal mohon penjelasan. Kami tidak bisa menjelaskan karena yang ditanya ini adalah hal-hal yang terkait dengan regulasi kepemiluan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Karena itu, saat itu kami mengadakan rapat koordinasi, bukan pleno tapi sifatnya rapat koordinasi komisioner yang memutuskan ketika itu
ditambah tadi ada surat PKS yang banyak untuk mohon kerjasama dan lain sebagainya. Ini sekali kita konsultasikan, tapi kami tidak membahas untuk surat itu. Tapi surat dari PKS mencantumkan nama yang kami belum tahu nama calonnya siapa. Sedangkan surat dari Aceh tidak mencantumkan nama siapa calonnya. Mereka hanya mengatakan ada yang saat ini sedang duduk di DPRK mencalonkan melalui Partai Aceh, itu substansi suratnya. Tapi kalau surat Partai Aceh langsung mencantumkan nama surat PKS. Surat PKS. Ya, setelah itu diputuskan dalam koordinasi kami melakukan konsultasi ke KIP Aceh dan KPU sebagai lembaga hierarkis dan PKI. KIP Aceh saat itu dari Blantik dan akhirnya saudara Asman dan saudara Mayan itu KIP Aceh, saya ke KPU. Setelah kami mendapatkan sekilas penjelasan dari KIP Aceh, dari saudara Asman dan saudara Mayan, maka ini juga menjadi dasar kami untuk menanyakan ke KPU dalam surat kami tersebut kepada KPU. Akhirnya ketika kami diterima oleh KPU disampaikan bahwa ini akan dijawab nantinya oleh KPU persoalan ini, karena ini saya ingat sekali kata-kata ketika itu, ini adalah kekosongan hukum pandangan dari KPU, staf sekretaris KPU, kesekjenan KPU. Ini ada kekosongan hukum. Jadi ini akan dikaji nantinya, dan Bapak silakan pulang dan tunggu saja jawaban dari kami nantinya. Nah, ini yang kita tadi, akhirnya tanggal 1 Agustus sudah ada surat penjelasan dari KPU tersebut yang menyatakan bahwa pertimbangan dari Wota Nasional dan Nasional Wota ini tidak perlu pengunduran diri. Dan bagi kami, ini adalah penjelasan hierarkis kepada kami dan menjadi dasar kami untuk memberikan keputusan, karena ini adalah lembaga hierarki kami. Lembaga hierarki kami. Dan kalau kami tidak anggap salah, maka pengadilanlah yang bisa menyalahkan surat ini. Ya, jadi satu dalam persidangan hanya menjawab dan tidak. Jadi ini ada kami sehingga dalam keputusan-keputusan itu termasuklah surat penjelasan KPU ini kepada sebagai dasar dari pertimbangan keputusan kami. Terima kasih. Terkait dengan kan ada ini seluruh putusan itu dijalani. Nah, itu bisa dijelaskan. Nah, pada tanggal berapa itu? Dari mulai proses awal. Mulai putusan kami. Iya. Kemudian keputusan Iya. Oh. Tanggal 12 Agustus 2018, KIP Kota Sabang mengeluarkan SK nomor 14/KIP/KPP/1/2/KIP/Code/8/2015 mengenai daftar calon sementara anggota DPR Sabang yang nantinya setelah itu tahapannya adalah anggapan masyarakat. Kemudian tanggal 6 September keputusan Panas sama setelah turunnya keputusan Panwas nomor 001/PUSL/PUSN/01/05/8/2018, maka KIP Kota Sabang
kembali mengeluarkan DTS perubahan nomor keputusan KIP Kota Sabang nomor 15/HK/04/2 strip KPT /1172 KIP strip code /9/2018 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Kota Sabang nomor 14/HK/04/2 strip KPT /1172 KIP strip code /8/2018 tentang penetapan daftar calon sementara Dewan Perwakilan Kota Sabang 2019. Ini DCS setelah keputusan Panwas. Kemudian setelah keluar keputusan Mahkamah Agung nomor 1P/PA/strip pemilu 2018 tentang putusan perkara sengketa pelanggaran administrasi pemilihan umum, maka KIP Kota Sabang mengeluarkan DCS yang ketiga. Keputusan KIP Kota Sabang nomor 17/HK/02/KIP/9/2018 tentang perubahan atas keputusan KIP Kota Sabang nomor 15/HK/04/2/KPT/1172 KIP/9/2018 tentang penetapan DCS anggota DPRK Sabang pemilu 2019. Tanggal 20 September 2018 mengeluarkan DCS yang ketiga. Di hari yang sama, KIP Kota Sabang mengeluarkan keputusan KIP Kota Sabang nomor 18/04/KPT/1172 KIP strip code /9/2018 tentang penetapan DCT anggota Dewan Perwakilan Kota Sabang untuk pemilu 2019. Nah, inilah yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan keputusan yang telah awali dengan Pleno Komisioner KIP Kota Sabang. Terima kasih. Ada di poin 14, mungkin bisa dilihat bahwa ini kan Teradu mengirimkan surat nomor 662 itu tertanggal 1 Agustus 2018. Nah, kemudian dijawab oleh DPRK Sabang itu tertanggal 31 Juli. Itu gimana penjelasannya? Iya, ada di keterangan ini di jawaban Anda itu suratnya 1 Agustus tetapi jawabannya 31 Juli ini gimana? Oh itu suratnya bisa kita buktikan. Suratnya bisa ada dan di sini juga ada saksi dari kita. Suratnya bisa kita buktikan. Mohon penjelasan ke DPRK. Saya yang hormat Ketua DPRK Sabang di Sabang nomor 662/TU/01/SD/KPU/8/2018 sifatnya penting segera. Ya. Jawaban dari DPR Kota Sabang tanggal 1 Agustus 2018 nomor 170.3/250 sifat penting perihal penjelasan DPRK Sabang sehubungan dengan surat saudara nomor 662/TU/01/SD/1172
KPU/Kod/8 Romawi /2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal mohon penjelasan DPRK. Maka dengan ini dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 DPRK Sabang hanya menerima satu surat penarikan keanggotaan DPRK Sabang atas nama Saudari Dewi Sartika asal Partai Persatuan Pembangunan. Dan kami juga menghadirkan saksi yang saat itu juga saya menggunakan tadi Berarti itu tanggal surat dari itu tanggal berapa? tanggal 31 dari itu enggak dari Tanggal 1 dibalas, tanggal 1 juga. Tanggal 1 juga. Benar. Terima kasih. Cukup? Pak Fahri, cukup pertanyaan? Cukup. Ya. Dari saya. Kalau begitu giliran pada Bapak Zainal Abidin, silakan. Terima kasih, Pak. Saya pertama ada mengadu sebagai peserta pemilu, artinya di kita yang ini kan ada UPA dan ada PP Parlok. Di PP Parlok dan UPA itu kan dimungkinkan angka keanggotaan partai, ya, kemudian ya angka keanggotaan partai itu kan diterjemahkan oleh surat KPU. Surat KPU mengatakan bahwa rangkap partai artinya anggota pada PKS yang maju lewat partai sesuai dengan UPA dan PP 20 diperbolehkan. Kemudian surat KPU ya, nggak perlu mundur. Pertanyaan saya, ya, itu saya yang salah, ya, dari istilah proses pencalonan kemarin itu gimana? Yang salah gimana? Jawab. Mohon izin. Surat KPU RI itu sebagaimana disampaikan tadi bahwa datangnya tanggal 1 Agustus. Kami menyatakan keberatan ini tanggal 31 Juli yang bersangkutan belum mengajukan pengunduran diri dari DPR karena dia adalah anggota PKS yang maju dari partai yang berbeda. Dalam PKPU 20 itu disebutkan bahwa surat pengunduran diri itu harus diserahkan satu kepada DPRK Sabang dan yang kedua kepada partai PKS, ya. Surat pengunduran diri dari DPR itu harus ada pengajuan kepada DPR dan pengajuannya kepada partai PKS. Nah, kami tidak menerima itu. Nah, itu terhadap calon anggota dewan yang diusulkan oleh partai itu, ya, surat pemilihannya itu, ya, di 1 hari selama lamanya, satu hari sebelum DCT ditetapkan, ya. Kemudian kedua, kemarin yang kita lihat, saya baca, ya, itu proses penetapan DCS, ya, itu dilakukan, ya, setelah sampai KPU, ya, KPU, ya, gitu, ya. Jadi itu khusus KIP menerbitkan DCS setelah berkonsultasi dengan KPU sehingga KPU menerbitkan surat rangkap keanggotaan partai dan tidak perlu mundur. Jadi sekali lagi errornya kesalahan dari KIP. ya, berarti terkait dengan proses verifikasi, kan? Proses verifikasi yang dilakukan oleh di Kota Sabang. Tentunya itu menjadi wilayah dan ranahnya dari pihak di Kota Sabang. Ya, karena mereka juga tidak mengajak kami untuk bersama-sama memverifikasi itu, kan. Nah, yang menjadi masalah dari kami adalah terkait dengan proses kepartaian kami. Kepartaian ada RT partai yang menolak secara tegas itu dalam pasal 11 tidak boleh ada kelengkapan anggota.
nanti mungkin perlu kajian lebih lanjut Pak. Ya. Kemudian kedua, Panwas, ya, Panwas ini. Jadi kita ingin tahu juga ya, gimana argumentasi Panwasli ya, jika melihat ini 20, kemudian juga khususnya terkait dengan rangkap bangunan partai yang dikaitkan dengan surat KPU yang membolehkan tidak mundur. Kemudian ya, Panwas memutuskan itu, mestinya keputusan Panwas dilaksanakan oleh KPU. Ini saya ingin tahu saja ya, apa argumentasi Panwas ya, apakah yang dilakukan oleh KPU itu tidak sesuai dengan PP Panlok atau UBA atau surat KPU, sehingga diputuskan berbeda dengan keputusan KPU. Silakan, Mas. Terima kasih. Mohon izin. Yang pertama memang sebelum dalam pelaksanaan sidang adjudikasi dan sebelum memutuskan membuat suatu putusan, kami membuat suatu kajian hukum, di mana dalam kajian hukum itu kami dapatkan fakta bahwa memang syarat wajib bagi seorang anggota DPRK Sabang yang mencalonkan diri kepada partai lain itu wajib mengundurkan diri. Itu menjadi syarat wajibnya di KPU 20. Kemudian di 8 di juknisnya itu untuk memverifikasi syarat calon itu yang harus diteliti adalah PP-nya, tanda terima pengajuan pengunduran diri anggota DPRK. Itu yang pertama. Di DKPU 20 itu kan khusus untuk semua partai PP. Sebentar nanti coba saya ini pandangan kami. Kemudian setelah selain daripada tanda terima pengajuan pengunduran diri di KPU di juknis itu ada satu lagi kalau saya masalah surat keterangan sedang dalam proses, artinya SK pemberhentian itu kemudian itu diajukan kepada ketua DPRK. Parameter keabsahannya di kolom selanjutnya itu dikatakan bahwa pengajuan pengunduran diri disampaikan kepada pimpinan partai politik. Nah ini yang sampai hari ini kita tidak dapat. Apakah yang bersangkutan pernah menyampaikan pengajuan pengunduran diri? Mereka selalu tidak pernah. Nah kemudian dari pihak Radu sendiri, yang kami agak aneh itu begini. Mereka bertanya pada laki mereka itu suatu hal yang wajar, suatu yang hak. Kemudian mereka bertanya kepada DPRK mengenai siapa yang sudah direkod, itu suatu hal yang wajar. Tapi mereka tidak tepat. Seharusnya surat itu bertanya mengenai siapa saja yang sudah mundur. Seperti itu. Kalau pihak tadi tidak mengonfirmasi dan ini mengonfirmasi dengan surat kepada DPRK, pertanyaannya bukan sudah direkod, tapi siapa saja yang sudah mundur. Itu yang pertama. Kemudian berkenaan dengan keputusan kami yang menyatakan bahwa Abdul Bakri itu bersatu TMS yang pertama dan hubungannya dengan UPA. UPA memang membolehkan rangkap anggota, tapi dijelaskan bahwa rangkap anggota itu dalam rangka memaksimalkan partai politik lokal ke partai nasional. Artinya gini, rangkap anggota itu diberikan keluasan kepada partai politik lokal yang ada di Aceh. Dan kita ingat sampai hari ini, atau sudah berkesan, kita tidak memegang surat. Jadi saya tidak akan menyatakan bahwa administrasi itu yang kami tahu masih sebagai anggota DPRK pada Sabang periode 2014-2019 mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Dan kalau sudah
kan saya kontrak. Kami tidak menerima surat itu. Artinya, dia tidak dari partai lokal, tapi dari partai nasional. Yang pertama. Yang kedua, mengenai PP 20. 20 itu dalam kajian, kami sempat berpikir bahwa dilakukan setelah mendapat izin. Itu ada tindakan nyata yang berakibat hukum gitu. Artinya yang tertulis. Kalau PKS tidak pernah mengeluarkan izin tertulis kepada KPK untuk apa istilahnya, nanti cara atau mengekspresikan statusnya seperti itu. Dan itu yang pertama. Ada yang sebelumnya. Yang terakhir Pak, yang terakhir yang selama ini. Kemudian yang terakhir, kami berharap seperti Abdul Bakri memohon koreksi pada saat memohon koreksi dan meminta itu maksudnya gini, beliau melalui pengajarannya mereka minta kan dalam bentuk hak, dalam bentuk kopiah. Saya bilang saya berikan, tapi mereka tidak kalau nggak kasih nggak apa-apa gitu, sehingga mereka melakukan koreksi ke Bawaslu RI. Dan alhamdulillah Bawaslu RI juga menguatkan tentang kami itu dengan menolak koreksi tersebut. Artinya, saya yakin Bawaslu RI itu sudah paham kondisi yang terjadi di Sabang. Karena begini Pak, ini mohon maaf nih, saya tambah sedikit. Nah hari ini, sampai hari ini, saya yakin MA, mohon maaf Pak, sekali lagi dalam persidangan ini saya katakan bahwa saya merasa yakin saja MA itu saya rasa nggak tahu bahwa dia adalah kader PKS. Karena surat 363 dari Kota Sabang kepada KPU yang menjadikan bukti pada sidang administrasi tersebut ada surat 363 yang isinya menyatakan bahwa ada kader partai lokal. Mana ada kader partai lokal di sana? Yang ada kader partai nasional, tapi dari itu kader partai nasional sekali lagi Pak. Jadi demikian Pak. Terima kasih. Dan gini, ya. Surat KPU yang mengumumkan rangkap keanggotaan tidak belum begitu. Jadi pendidikan panwas kita memutuskan. Terima kasih. Memang awalnya menjadikan pertimbangan kami, karena saya mengakui bahwa kawan-kawan ini terlalu itu melakukan atau memberikan status MS itu, mereka sudah mengakui berdasarkan dari fakta persidangan. Kami akan menjalankan apapun putusan, apapun instruksi atau surat penjelasan, bukan instruksi tapi penjelasan. Mengikuti apapun penjelasan atau instruksi dari kami yang dalam hal ini KPU RI. Dan mereka sudah menjalankan itu dan mereka mengakui. Tapi di sini kami melihat dengan surat itu semua masyarakat Jawa yang baik-baik. Ini Pak Panwas ada membaca ya. Surat dari KPU ya. Kemudian berikutnya. Jadi seharusnya apakah keputusan verifikasi dari Panwas terkait dengan DJS itu final dan mengikat atau masih bisa diproses ke pengadilan? Yang saya tahu dan yang diajarkan kepada saya oleh pimpinan saya di provinsi, memang sifat atau putusan sidang adjudikasi itu final dan mengikat, namun masih diberikan peluang untuk koreksi karena itu kan sifatnya penyelesaian sengketa. Dan yang menjadi objek adalah DJS-nya kemarin itu. Ya, dia boleh Panwas RI ya. Ke pengadilan boleh? Tidak. Tidak. Nyatanya dibawa kan ke Mahkamah Agung malah. Harusnya yang boleh yang menjadi objek sengketa ya. Bisa dibawa ke tun itu apa ini? Itu begini Pak, DJP sampai DJP itu bisa sampai ke tun. DJP, baik. Kemudian satu lagi. Kalau ada hal yang bersangkutan dengan penyelesaian adjudikasi dalam hal ini pelanggaran administrasi itu bisa sampai ke MA. Apa? Bisa sampai ke MA. Tapi kita tidak mengeluarkan putusan pelanggaran administrasi. Tapi kita keluarkan putusan dari penyelesaian tentang proses. Ini semua proses administrasi itu bisa disampaikan ke MA. Tidak. Yang seperti apa? Selain penyelesaian sengketa. Ya, ada di pelaksanaan pemilu, ada sengketa proses, ya. Ada pelanggaran, ada pelanggaran administrasi itu mengikuti proses
maka semua itu bisa diajukan ya, pelanggaran administrasi itu bisa diajukan ke MA. Pelanggaran administrasi bisa. Tapi kalau tadi penjelasan yang menghadapi itu karena objeknya dan objeknya tidak tentu ya, tidak lagi. Ini tafsir. Sebenarnya ya, yang diproses oleh MA pelanggaran yang proses betul tiga ya, kan tiga. Kemudian sementara yang diproses oleh MA itu kan pelanggaran sifatnya masih sistematis ya, itu MA khusus terkait dengan pembatalan calon kan gitu kan. Jadi ini kan ada pengalaman di bersama ya, waktu itu memasukkan putusan MA, putusan MK, surat MK ya, gitu. Jadi ini namanya ada keanehan. Apakah Pak Rawas ada melakukan verifikasi terhadap putusan ini? Atau memang betul-betul putusan itu? Kita langsung mengecek ke direktorinya Pak, direktori, dan ternyata memang dibuka. Betul ya. Oke. Baik, Pak Zainal cukup pertanyaannya? Mohon kamera. Nah, iya, masih. DPD dari Banda Aceh cukup berdua pertanyaan-pertanyaannya. Pak Zainal cukup? Cukup Pak Ketua. Oh, cukup ya. Jadi Pak Zainal, Pak Fahril sudah menggunakan haknya untuk bertanya. Sementara saya juga sudah menganggap cukup, dan dua pihak tadi juga sudah menyatakan cukup, apalagi pengadu sudah menyatakan tidak ada kepentingan lagi setelah saya sampaikan untuk mendengar saksi, karena semuanya sudah terbuka di sini. Dan sebelum saya serahkan pertanyaan tadi kepada TPD di Aceh, saya sudah pesankan hal-hal apa saja yang nanti perlu disampaikan oleh masing-masing pihak, pengadu, teradu, dan terkait untuk bisa melengkapi persidangan ini supaya Dewan Kehormatan bisa mengambil satu keputusan atas pengaduan ini. Saya kira semuanya cukup ya. Mohon izin Majelis. Dari siapa nih? Dari pengadu. Pengadu ya. Satu lagi, kenapa Pak? Ya, tadi mau ingin ada tambahan penjelasan kepada tim pemeriksa daerah dari prinsipal kami. Ada penjelasan? Ada penjelasan sedikit. Ya, sampaikan kalau gitu langsung apa penjelasannya. Baik, yang mulia, terima kasih. Mohon Pak Dino dari tim pemeriksa daerah. Jadi dari tim teradu ada beberapa yang kami catat, yang kemudian kami rasa ada lebih luas atau ada yang tidak benar. Yang pertama bahwa di pedoman ini dalam proses surat PKS, salah satu surat PKS yang tentang mohon penjelasan, kemudian disebutkan bahwa karena kita tidak menyebutkan nama, kemudian dianggap berbeda secara kualitas surat dibandingkan dengan pertanyaan yang kemudian direspon sampai dengan ke KPU Pusat. Padahal dalam surat-surat kita sebelumnya bahwa kemudian kita sudah juga menentukan nama, karena surat-surat kita terkait dari tanggal 16 dan ada yang bukan surat, ada surat sebelumnya yang kemudian kita secara gamblang menentukan nama-nama anggota DPRK kita yang kemudian terindikasi atau berpeluang untuk naik melalui partai lokal, bahkan sampai kemudian sudah ada informasi dari ya kemudian ada sampai kemudian syarat selanjutnya adalah pada surat yang dikarenakan ada informasi yang berkembang pada sosial media, ada informasi yang berkembang karena Pak JT sudah mulai mendaftarkan, kita sudah menentukan nama. Nah, dalam hal ini tentu kami bisa saja berasumsi bahwa ada ketidakadilan dalam hal ini dalam menyikapi terhadap surat kami. Yang kedua, kalau kemudian dianggap tidak dipahami untuk surat kami juga telah melakukan orientasi dan menjelaskan secara langsung. Sehingga kalau kemudian dianggap kabur makna penjelasan yang kami minta, tentunya ini menjadi keanehan. Selanjutnya juga kita jadi dijelaskan bahwa surat yang penjelasan dari DPRK Sabang pada tanggal 1 Agustus yang menyebutkan bahwa hanya satu saja yang dimasuk dari P3 saja, maka perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kami juga telah memasukkan surat
menjadi batasan untuk direkod. Nah, namun kemudian di dalam tanggal surat tanggal 1 Agustus mengeluarkan DPK hanya disebutkan bahwa hanya 1 orang saja. Ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan pihak pemerintah daerah. Kemudian juga mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Panwas tentang surat 363 dari surat KIP Sabang yang kemudian menjadi dasar bagi keluarnya surat KPU. Nah, saya rasa di situ ada proses distorsi informasi yang disampaikan karena bahwa disebutkan ada partai lokal yang ini duduk dewan di partai nasional, artinya ada informasi yang distorsi. Nah, ini juga mau menjadi atensi dari pemerintah daerah. Jadi juga sudah dikeluarkan oleh Panwas bahwa sebenarnya sampai dengan hari ini, bahkan sampai hari ini pihak saudara Abdul Bakri masih melakukan gugatan ke pengadilan yang mereka keberatan diberhentikan dari partai PKS yang menunjukkan bahwa dia masih sebagai kader PKS sampai dengan hari ini, walaupun sudah keluar surat pemberhentian dari SK Gubernur dengan dasar pertimbangan yang lain. Nah, ini untuk menguatkan bahwa bersangkutan sampai dengan detik ini masih mengakui diri sebagai kader PKS, buktinya melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Sabang terhadap proses pemberhentian beliau, terhadap proses PAW beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau masih mengakui sebagai kader partai nasional, partai PKS, sehingga akan sedikit rancu kalau kemudian diinformasikan ke KPU bahwa ada kader partai lokal yang saat ini berkedudukan di partai nasional dan mencalonkan diri di partai lokal. Ya, ada distorsi informasi. Mungkin dari saya. Baik ya. Tambahan informasi demikian. Saudara pengadu ya, sudah kita dengarkan catatan Anda tambahan, dan untuk nanti bagi komisioner yang sidang bagi anggota DKPP nanti akan mempertimbangkan seluruh hal yang Anda sampaikan tadi, termasuk keterangan terakhir nanti kalau memang perlu tambahkan saja ya, pada keterangan tertulisnya. Saya memberi waktu kira-kira berapa lama Bapak sekalian untuk menyiapkan keterangan setelah persidangan ini. Pengadu akan diperbaiki, akan ditambahi keterangan-keterangan pengaduannya dalam waktu berapa hari, hitungan hari atau hitungan minggu. Terima kasih Ketua Majelis. Dari pihak pengadu siap untuk melakukan kesimpulan atau perbaikan dalam waktu 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu, boleh? 1 minggu. Coba diulang lagi. Berapa? 1 minggu. Ketua Majelis. 1 minggu ya? Waktu 1 minggu. Ya, oke. Teradu sudah mendengar kesanggupan dari pengadu. Kita samakan saja ya. Untuk Anda juga menulis paling lama 1 minggu. Ya, Teradu? Ya? Ya, siap, yang mulia. Siap ya? Dikatakan kami harus menghadiri acara KPWRI Oke. pada hari Kamis ini. Ya, ya. Maka kami mohon waktu 10 hari 10 hari. setelah kami kembali ke acara Oke. KPWRI. Jadi karena ada acara KPWRI akan disiapkan 10 hari. Untuk terkait berapa yang bisa disanggupkan waktunya untuk menuliskan dalam satu naskah begitu? Kalau misalnya 1 minggu bisa. 1 minggu bisa? Ya. Oke. Kalau sudah siap, tidak usah menunggu 10 hari, sampaikan saja apa yang sudah ditulis itu kepada DKPP. Ya. Saya kira itu semua karena kita sudah sepakat dan pemeriksaan sudah tuntas, serta kita sudah memanfaatkan waktu sudah mungkin. Siapa lagi? Siapa itu? Dari kami, Dari Teradu? Apa? ya, mengikuti yang disampaikan oleh pengadu tadi, kami juga membawa saksi dari Sekretariat DPRK Sabang yang ketika itu menjadi mantan dinas Sekretaris DPRK. Jadi mungkin kami mohon saksi untuk memberikan penjelasan supaya ini menjadi pertimbangan majelis yang mulia. Nah, yang ingin didengar apa dari saksi? Yang ingin Anda dengar apa? Karena disampaikan oleh Pengadu bahwa sebenarnya memang berproses surat tanggal 31 Juli. Tetapi dari masyarakat Sabang membawa surat kepada kami hanya
dinas ya. Nota dinas yang Anda masalahkan apanya? Ini yang pertama transaksi adalah yang ketika itu menjadi notaris keberkatan. Jadi langsung ketika itu menerima surat dan membawa surat kepada itu nama. Apa itu Apa itu dimasalahkan tadi persoalan penerimaan surat itu? Tapi kemarin memasalahkan bahwa masyarakat hanya menerima satu pembagian, satu kenaikan keanggotaan. Namun kami kemarin menyampaikan bahwa di tanggal 21 Juli negara sudah melakukan kenaikan. Nah, karena surat benar penulisan surat ini sampai kepada kami, maka dasar ini kami menanyakan kepada DPR Jakarta mohon penjelasan apakah betul ada penarikan keanggotaan DPR dan dijawab oleh DPR Jakarta dan jawabannya adalah ada satu orang. Ya, tadi Anda sudah sampaikan bahwa yang Anda terima adalah hanya penarikan satu orang dari P3 saja, begitu? Betul, tetapi kami kemarin mengatakan ada dari PKS. Kurang jelas. Kami kemarin mengatakan bahwa PKS juga melakukan penarikan tanggal 31 Juli. Ya. Maka kita ingin dengar tangan dari PKS katakan apakah betul kami memasukkan surat tanggal 31 Juli kepada PKS katakan. Nah, artinya itu kan kebutuhan Anda bahwa Anda hanya mendapatkan itu. Persoalan DPR kan atau persoalan DPR. Anda sebenarnya kalau nggak pernah terima surat ya nggak tahu kan, seperti itu mestinya, ya kan? Kalau toh itu ada surat berapapun juga kan itu bukan urusan Anda di situ. Urusannya ada bahwa Anda mendapat jawaban di antara berapa yang mundurkan diri itu kemudian satu saja kan itu kan, ya? Iya. Ya, jadi nggak usah lah itu. Kita sudah bisa menangkap apa yang disampaikan. Dengan demikian maka saya bisa akhiri persidangan ini dan nanti tinggal menyerahkan kesimpulan terakhir. Sidang saya nyatakan ditutup.